Halo guys, jumpa lagi dengan gue ya kan di channelnya Bang Iwil. Wil. Ulala. Oke guys, kita pusing cari cewek sesuai janji gue ke kalian-kalian semua ya kan. Hadirkan cewek yang mantap ya kan, yang pokoknya kalian harus tengok video ini sampai akhir. Gue udah capek-capek, gue udah pusing-pusing ya kan, pusing gitu kan, nyari ceweknya gak nemu-nemu dan akhirnya nemu. Pokoknya kalian harus tonton terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Biar gue makin semangat ya kan, makin semangat bikin videonya selanjutnya ya kan. Kalian penasaran nggak terkait ceweknya kayak gimana? Kalian penasaran nih? Kita hadirkan ceweknya dan ini dia ceweknya. Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kenalan dulu dong sama nih. Apa nih? Ya, perkenalan aja. Nama saya Obi, dipanggil aja Obi. Ya. Panggil aja Obi. Namanya Robi, ya kan? Iya. Robiatun Komaria. Asalnya dari mana, Neng? Saya asalnya dari Brebes. Oh, dari Brebes. Dari Brebes. Nah, Mbak Obi ini ya, itu adalah cewek yang tangguh, kuat, dan wow, gitu kan. Jadi, dari Brebes, terus kuliah ya. Alhamdulillahnya, kuliah di Fakultas Pertanian. Kenapa sih memilih pertanian? Ya, jadi lagi-lagi aku cerita dulunya ya Mas ya. Awalnya tuh, aku tuh cita-citanya memang nggak pengen sama sekali di pertanian gitu. Karena memang kan ya nggak usah sekolah aja ibaratnya banyak petani gitu. Tapi lama-kelamaan kan karena memang awalnya saya pengen masuknya analis kimia. Analisis kimia. Iya, karena dulu kan saya memang SMA-nya IPA dan seneng banget tuh sama kimia, tapi ternyata mahal harganya. Terus pas nyari bidik misi, semacam kayak bantuan dari pemerintah itu belum ada. Akhirnya kan pas ini ada pembukaan, saya nyari yang memang kampusnya agak dekat sama rumah. Terus pas lihat milih jurusan-jurusan, akhirnya saya kepikiran, saya juga pengen jurusan yang ke ekonomi. Nah, terus pas mau ke ekonomi, ternyata nggak bisa lintas jurusan nih, karena kan harus dari IPA yang masuk ke IPA, IPS ke IPS. Akhirnya tuh saya memutuskan untuk milih, ya udah kalau gitu aku mau milih yang pemasaran tapi pertanian. Pemasaran tapi pertanian. Iya, awalnya aku tuh maunya tuh pemasaran aja gitu, karena aku tuh kan kebetulan orang tua saya juga kan petani, orang tua aku tuh petani, terus ya aku pengen nih gimana caranya biar petani-petani desa aku tuh bisa ngejual nggak rugi gitu. Terus ternyata pas udah masuk dikira aku pas jurusan aku pilih tuh memang yang pemasaran. Iya, ternyata pas masuk kan budidaya yang memang nyangkul, terus juga nanam tanaman dan lain sebagainya. Ya awalnya sih memang berat, tapi lama kelamaannya dijalani asik juga gitu. Capek nggak sih kuliah di pertanian? Kalau dibilang capek ya pasti semua kuliah capek ya Mas ya. Oh iya. Jelas kalau misalkan dibandingin dia sama jurusan yang kampus depan atau kampus yang IPS, tentu capeknya beda. Mungkin kalau mereka capeknya fisik, mungkin kalau kita capeknya fisik, kalau mereka capeknya itu di pikiran. Mungkin ya saya kan taunya kalau kita tuh capeknya fisik. Jadi memang ada nyangkul, terus juga ada laporan yang banyak banget, juga ada laboratorium dan lain sebagainya. Tapi kalau dijalani ya asik. Terus di pertanian nih, terkait dengan pertanian, apa sih asiknya di pertanian? Asik. Asiknya apa? Asiknya asik bangetnya itu jangan kira pertanian itu cuman nyangkul doang, enggak. Tapi kita juga ada kunjungan mungkin ke lapang, terus juga gimana kita tuh di laboratorium. Bagi kalian yang suka laboratorium juga bisa nih masuk ke pertanian, karena ternyata di pertanian juga mainan sama penyakit, hama dan sebagainya. Pokoknya ya seru lah di pertanian. Seru, berarti seru gitu kan ya. Oke, untuk selanjutnya nih di pertanian ya kan. Di pertanian itu apa sih yang Mbak suka gitu loh? Setelah lulus itu Mbak Ubi itu kegiatannya apa sih? Tadi kan pertanyaannya double nih, aku nangkepnya yang pertama tuh kan kesukaannya apa di pertanian. Terus setelah itu setelah lulus ngapain? Sebenarnya kalau kesukaan aku di pertanian tuh apa? Saya jujur aja ya, kalau misalkan saya itu aku tuh tipe orang yang lebih ke suka materi, suka belajar. Suka belajar? Belajar apa tuh? Ya belajar apapun, pokoknya tuh entah nontonnya tuh ya nonton yang
tadi kalau misalnya di pertanian sendiri ya saya lebih suka ke daripada praktiknya, saya lebih suka sebenarnya ke bikin laporannya gitu. Hiburannya itu belajar gitu kan, terkait ilmu gitu, luar biasa sekali gitu kan. Dan pertanyaan yang satunya lagi itu gimana? Yang setelah lulus ya? Setelah lulus. Kalau setelah lulus sih kita bikin apa kayak semacam berbagi tentang pengetahuan pertanian. Oh, jadi berbagi ilmu gitu ya terkait dunia pertanian. Iya, seperti itu. Terus, lewat apa berbaginya memang? Ya, kita awalnya kan memang lewat blogger, niatnya awalnya mau lewat video. Ya, terus setelah video terus bikin blogger gitu kayak penulisan. Nah, terus dari situ mulai berkembang, akhirnya kita juga mau mulai fokus rencana ya, alhamdulillah jika tercapai alhamdulillah. Mau diriin ya, maksudnya kayak berbagi ilmu juga tentang pertanian lewat YouTube, lewat apa namanya kepenulisan. Terus punya juga, channel YouTube juga kayak gitu. Iya, alhamdulillah punya. Terus juga di lahan juga kerja sama petani gitu. Nyangkul juga enggak? Jualan ya nyangkul sekali. Sisanya petani. Luar biasa. Ya, karena kan kita ngarahnya ke pemasaran juga. Pemasaran juga. Ya. Untuk katanya punya channel YouTube ya. Iya. Namanya apa sih kalau boleh tahu? Namanya Kebun Langit. Terus juga kita punya kepenulisan, barangkali teman-teman di rumah, teman-temannya Bang Ide tuh mau baca-baca gitu tentang pertanian, bisa nanti di blognya juga namanya kebunlangit.com. Jangan lupa tuh Kebun Langit, di follow juga ya kan, diikutin biar kalian tuh tahu terkait dunia pertanian itu seperti apa. Nanti akan ada yang seru-seru tuh di Kebun Langit. Iya, insyaallah. Insyaallah ada yang seru gitu kan. Terus di Kebun Langit itu ada apa sih? Kalau apa nih yang gimana ya, yang di videonya atau di videonya dan ilmunya itu berbagi ya, seperti apa gitu kan. Kalau misalkan di Kebun Langit itu emang ada edukasi pertanian Ya, gitu kan, kayak ngajarin gimana caranya pindah tanam, bikin media dan lain-lain. Terus juga ada yang kedua tuh teknologi berbagi ya, kayak ini teknologi sekarang tuh yang lagi canggih apa sih gitu. Terus yang lagi ngetren apa. Terus yang ketiga ada juga pertanian organik kayak gimana caranya biar nggak pakai pestisida. Komplit berarti ya, komplit di Kebun Langit itu komplit itu ya. Kayak kamu itu paket komplit itu. Terus yang terakhir itu ya ada yang tentang tanaman tuh, menceritakan tentang tanaman apa aja sih jenis-jenisnya yang lagi ngehits, kayak kemarin aglonema, terus ada janda bolong, monstera, janda bolong. Ada yang banyak dan lain sebagainya. Oh iya, berkaitan dengan janda bolong nih. Tahu nggak sih kenapa namanya janda bolong? Aku juga masih misteri itu, Mas. Kenapa namanya janda bolong gitu? Yang tahu komen saja biar kita semua itu tahu kayak gitu. Kenapa namanya janda bolong? Nah, untuk janda bolong itu kan harganya kan sampai puluhan. Mungkin kan kemarin puluhan, ratusan gitu kan. Juta dan juta. Iya, bahkan ada yang ratusan juta, Mas. Untuk jenisnya itu ada apa aja? Kalau nama latinnya sebenarnya Monstera. Iya, tapi aku juga nama latinnya Monstera. Iya, tapi aku juga nggak paham kenapa diplesetin jadi janda bolong gitu kan di Indonesia. Indonesia kenapa janda bolong? Iya, padahal nama ilmiahnya kan Monstera gitu. Monstera tuh banyak jenisnya, Mas. Ada yang paling mahal tuh jadi daunnya tuh hijau, terus sampingnya tuh ada putih-putihnya gitu. Jadi yang campuran kayak ibaratnya albino gitu. Albino. Iya, nah itu yang biasanya tuh variegata kan jenisnya, itu yang paling mahal. Ya itu. Berarti banyak banget ya di Kebun Langit itu, banyak banget berbagi terkait dunia pertanian gitu ya. Nah, oke, jangan lupa kalian mampir di Kebun Langit. Biasanya itu spesies janda bolong gitu. Apa? Monstera ya kan, Monstera. Lupa ingat nih. Monstera itu biasanya hidup di mana, terus bagaimana cara perawatannya. Mungkin teman-teman yang di sini yang nonton gitu kan, nonton video ini pengen tahu gimana sih cara perawatannya, terus asalnya dari mana dan lain sebagainya. Monggo silahkan diceritain lah. Kalau misalkan monstera itu kan sebenarnya kalau di Indonesia kan ada, cuman awal-awal yang anehnya nih monstera yang jenis-jenis aneh tuh biasanya berasalnya dari luar negeri. Emang ada yang aneh? Ya kayak albino dan lain sebagainya. Gitu, ya. Terus juga cara perawatannya itu sebenarnya gampang banget sih, sama aja kayak perawatan kayak biasanya. Kan kalau monstera ini sebenarnya nggak bisa di matahari yang langsung loh, yang terbuka. Oh, nggak boleh matahari langsung? Iya, karena nanti kepanasan. Oh, kepanasan. Nggak boleh ya, nanti kena sinar UV kulitnya hitam. Iya, harus pakai apa biar glowing gitu kan, kayak mbaknya. Astagfirullah. Wow, glowing gitu kan. Ya, jadi tuh
perawatannya tuh ya jelas yang pertama penyiraman kan. Penyiraman tuh jangan sampai setiap hari disiram. Oh, jangan sampai setiap hari Iya, disiram jadi, malah. apalagi kalau misalkan lagi musim hujan, itu disiramnya ya jangan terlalu disiram. Nanti kan bisa busuk kan Oh, bisa takutnya. busuk. Kalau disiram terus itu bisa busuk. Jadi tuh biasanya dua hari sekali penyiraman atau dan sebagainya. Terus Penyiramannya berapa liter? bebas sih melihat kondisi situasi dari apa namanya tanahnya aja. Oh, kayak Terus ya tanahnya terus selain itu juga kan di apa namanya bisa juga pemupukannya juga harus yang berimbang. Kalau misalkan aku sih menyarankan pakai pupuk yang pupuk kandang aja. pupuk kandang. Soalnya kan lebih organik, lebih alami. Terus selain itu juga ditaruhnya tuh tadi yang jangan terkena sinar matahari. Biasanya kan dalam teras, terus juga biasanya di bawah pohon. Di bawah pohon, teras. Gitu. Terus juga untuk apa namanya penyiramannya bisa pakai air cucian beras, Mas. Air cucian beras. Jadi air cucian beras itu kan Manfaatnya apa itu? nah itu tuh kalau misalkan aku baca dari literatur itu tuh ada yang mengatakan bahwa ternyata dari kalau disiram pakai air cucian beras tuh bisa membantu pertumbuhan dari tanamannya. Oh, gitu Ya ya. karena mengandung vitamin B1 kalau nggak salah. Terus selain itu juga bisa menyebabkan klorofilnya tuh nambah, memperbanyak klorofil sehingga warna daunnya juga semakin hijau. Jadi menarik. Oh, kayak gitu. Itu pengetahuan yang luar biasa ya. Ya, tuh teman-teman ya. Jangan kena sinar matahari langsung gitu, dan penyiramannya itu juga jangan terlalu banyak karena akan membuat akar busuk ya kan. Busuk bau gitu kan. Oke. Kenapa sih harganya mahal itu? Oh itu ya. Nah itu aku juga kadang saya kan memang yang harga mahal itu tuh nggak cuma dari Monster aja ya Mas. Sebelumnya ada Glonema, sebelumnya juga ada Gelombang Cinta. Oh, gelombang Iya, cinta. ada Gelombang Cinta. Terus juga sebelumnya masih banyak lagi sebenarnya. Memang kalau misalkan kalau di orang ngomong sih ada teori ekonominya namanya ekonomi bubble. Jadi itu tuh ekonomi bubble. Economic bubble atau aset bubble. Nah itu tuh yang harga tiba-tiba boom meledak, tapi tiba-tiba juga sepi, akhirnya kan rugi. Tapi ada juga cerita yang katanya ada kisah yang memisahkan itu menyepadankan itu katanya diistilahkan bisnisnya kayak bisnis monkey bisnis. Monkey bisnis. Monkey apa monyet bisnis gitu, bisnis monyet. Ya jadi kan kalau ya monkey bisnis itu tuh jadi kayak sistemnya tuh kalau misalkan diceritakan gitu ya Mas ya, mau denger nih ceritanya ya. Jadi tuh monkey bisnis itu kenapa dinamakan monkey bisnis modelnya, kalau misalkan diceritain dulu tuh dikisahkan gitu ya, ada seorang bos ya, yang datang ke desa terus nyuruh warga desa buat saya mau beli monyetnya. Ke warga desa itu bosnya ngomong saya mau beli monyetnya seharga 50.000 gitu. Ya, monyet. Ya monyet ya bukan Mas. Jadi Oh. monyet bukan Mas, jadi jangan tersinggung. Monyet bukan mas. Ya. Ya saya ngomongnya monyet ya, jadi Mas jangan tersinggung. Oh, maksudnya saya Ya. gitu ya. Iya, saya bukan monyet Iya, gitu kan. oke. Saya spesies langka gitu kan, bukan monyet. Ya jadi beli monyet 50.000, akhirnya warga kan berbondong-bondong nyari, terus mulai langka nih, terus dibeli sama bosnya. Terus bosnya ke situ lagi bilang karena tahu nih monyetnya mulai langka, saya mau beli monyet yang harganya 100.000. Akhirnya warga tuh pada nyari di hutan sampai monyetnya tuh habis. Pas monyetnya habis, si bosnya tuh udah tahu nih, udah nyimpen, padahal bosnya itu cuma menangkar monyet-monyetnya, cuma dikumpulin. Terus bosnya balik lagi bilang, saya mau monyet harga 500.000, saya tak bayar 500.000 asalkan kalian bisa dapat monyet. Akhirnya kan warga desa tuh gimana caranya mencari, padahal kan udah habis tadi diborong kan, tapi kan warga desa nggak paham itu. Akhirnya kan padahal andai warga desa itu tahu, si bos itu kan pergi keluar kota setelah memesan yang 500.000 itu, terus nyuruh asistennya itu datang ke desa lagi membawa monyet-monyet, menawarkan dengan harga yang 350. Nah ngiranya warga desa itu kan, oh ya ini harganya lebih murah, ketika aku jual bisa 500.000. Untungnya kita. Akhirnya kan pada beli nih, lomba-lomba beli. Akhirnya yang tadi tuh yang dibawa sama asistennya dibeli semua. Nah, terus udah asistennya balik. Padahal setelah itu pas udah dibeli harga 350, bosnya tuh nggak balik lagi. Soalnya kan monyetnya udah yang mereka ambil, udah dibalikin lagi ke desa, dan gitu desanya kan. Tuh kan rugi. Kabur kan bosnya itu, terus jadi harganya jadi turun lagi. Jadi turun lagi dan akhirnya nggak laku. Akhirnya kan warga desa sadar bahwa mereka dipermainkan sama penangkar. Nah, berarti kemungkinan itu booming dan turunnya itu karena seperti itu. Iya, jadi kayak kemungkinan ya kalau misalkan itu kan memang ada yang organik juga, ada yang memang
kelangkaan. Memang langka gitu memang kan. langka, Langka di memang sana, langka, harganya harganya mahal. mahal, tapi ada juga yang dipermainkan sama Ah, orang-orang yang memang kayak gitu sifatnya, yang mengumpulkan jualan gitu kan, kayak komoditas, terus nanti pas langka baru dikeluarin dengan harga mahal. Ya seperti itu loh, Mas. boleh lah pengetahuan monkai bisnis ya kan. Ternyata banyak sekali gitu kan, apa pengetahuannya baru gini ya kan. Oke neng, selain tadi yang udah ngetren gitu kan, aglonema, terus apa tadi jada bolong gitu kan, Ya. apa aja gitu kan, ada lagi nggak sih yang menarik gitu kan, Ya. yang lagi mungkin tren sekarang itu apa gitu. Ya, jadi tren memang dari pemerintah tuh kayak nyuruh desa-desa tuh, terutama yang perumahan itu untuk menanam. Jadi menanam kebun di dalam, ya di Menanam kebun? menanam di kebun rumahan. Oh, menanam di kebun rumahan. Ya, jadi di pekarangan rumah, terus juga di depan-depan teras gitu tuh ditanam tanaman, kayak itu sayur, tanaman obat, dan lain sebagainya, tanaman jamu dan lain sebagainya. Berarti ada tanaman sayur gitu kan, tanaman Obat. susah menyebutnya. Susah. Tanaman obat udahlah, tanaman obat gitu kan. Dan lain sebagainya gitu Iya. kan. Tanaman hias gitu Iya. kan, buat mempercantik halaman rumah juga kan. Nah, untuk tanaman obat ya, es. Tanaman obat itu yang ditanam itu biasanya apa aja gitu kan. Biasanya kalau Contoh-contohnya. Tanaman Gitu. obat itu kan banyak gitu jenisnya. Oh, banyak. Misalkan herba, yang jenis herba. Ah, Terus ah. kalau misalkan orang-orang Jawa gitu kan, banyak orang desa tuh ya nanamnya banyak kan yang buat jamu, Mas. Buat Jadi jamu, jadi buat kayak jamu. kayak kunyit, terus mungkin ada jahe dan lain sebagainya. Apa enaknya sih jamu gitu kan? Enak tau, Mas, jamu itu bisa bikin kebal. Apalagi kan masak Kebal. COVID kayak gini Oh, kan. iya, 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 Ya, iya. masak COVID itu kan perlu asupan apa namanya, kayak yang bergizi gitu kan. Terus juga buat obat. Mas emang nggak suka jamu? Apa suka banget ya, suka sama jamu ya? Aku paling suka itu jamu beras kencur. Masa bocil-bocil gitu loh. Soalnya kan manis ya gitu kan. Kalau yang lain kan ada yang asem terus pahit, anyir katanya. Iya. Kalau gue sih belum pernah nyoba gitu kan. Justru semakin pahit itu semakin bagus loh, Mas, buat itu. Mau nyoba? Lain kali lah kalau kalian itu ya, kalau kalian seneng lihat saya itu minum jamu gitu kan, ekspresinya yang orang yang nggak suka minum jamu suruh minum jamu, dan gue harus lakuin. Kalau kalian pengen ya komen sono, nanti gue bakal lakuin demi kalian. Aku juga pengen lihat Mas minum jamu. Oh gitu ya. Iya. Gak. Soalnya orang yang nggak suka ketika Iya. minum jamu itu Challenge nih, challenge. boleh. Men-challenge diri sendiri. Kita boleh lah. Nanti kalau misalkan nih banyak yang komentar, bang minum jamu dong, coba kayak gimana ekspresinya gitu kan. Soalnya abang kan nggak suka jamu gitu kan, terus suruh minum jamu, boleh lah. Ketika misalkan banyak yang komentar dan suruh gue itu minum jamu, gue lakuin dah demi kalian. Oh, apa lah, yang penting kalian seneng gitu kan, walaupun saya yang tersiksa gitu. Jadi jamu itu makin pahit itu makin bagus badannya, gitu. iya. Kalau manis tuh anak kecil gitu. Oh, anak kecil. Iya. Masnya nanti minumnya yang paling pahit pokoknya, ya. Paling pahit itu Iya. apa? Ya sejenis mungkin. Portobello gitu. Iya, kayak gitu. Aduh, pahit. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah nanti gue coba ya. Ketika banyak yang komen gitu kan, kita lakuin gitu kan, nggak apa-apa. Demi pasukan Iwil itu bahagia. Apapun demi pasukan Iwil, ya kan. Nah, pahit. Semakin pahit itu semakin bagus. Berarti gue bagus gitu ya. Kenapa tuh? Nah, gue pahit apa manis? Nggak manis sih. Nggak manis. Berarti pahit. Berarti Iya. saya bagus dong. Nomor Iya kan? Ya udah. Ya, oke. Bagus. Ya berarti menyehatkan gitu ya. Berarti saya itu menyehatkan ya. Makanya kalian itu tonton terus ini tuh channel ini ya, channel Bang Iwil, menyehatkan gitu kan. Bisa bikin tersenyum, tertawa dan mengkocok-kocok perut kalian. Udah gitu aja ya. Terkait pengalamannya, dan makasih banget udah datang ke sini ya kan. Ya, sama-sama. Dan
dan gue pun memenuhi janji gue gitu kan. Banyak yang nonton, 500 viewer cewek gitu kan. Iya. Ini ceweknya kan udah dihadirkan ya, dan terus udah berbagi ilmu di sini gitu kan. Dan jangan lupa ya mampir ke kebun langit, di sana bakal banyak ilmu pertanian untuk kalian. Dan jangan lupa buat yang suka dengan video ini, tolong dan tolong dan tolong ya, like, jangan gini, like, komen, subscribe ya. Ketika kalian udah like, komen, subscribe, bakalan like juga. Wow. Nah, buat kalian yang senang dengan saya melihat gue ya, nyong lah, apa boleh lah, bebas lah ya, mau saya, mau gue, mau nyong gitu kan, yang penting kita itu hidup selalu bahagia. Kalau kalian pengen lihat gue itu minum jamu, sekali lagi komen sono, request, ntar gue ekspresiin. Gue gak suka jamu, berekspresi minum jamu. Oke, terima kasih untuk video kali ini, dan jangan lupa ikutin terus channelnya Bang Iwil. Salam Iwil. Bil. Ulala. Oke, terima kasih Mbak.